Caption 1. Kakak ipar kurang 1 ginjal. Pasti urusan ranjang gak becus ya? Iya nih kak. Jangan-jangan kakak harus jadi janda hidup terus? Jangan asal ngomong gitu. Kalau sampai Kak Ting Yuan dengar, nanti marah lagi sama si Yoshe. Merah? Dia berani marah sama aku? Laki-laki kakak ginjal. Aku belum membuangnya. Itu sudah untung dia. Shenwan. Sudah 8 tahun kita menikah. Demi kamu, aku putus hubungan keluarga. Habiskan semua sumber daya untuk mengangkatmu. Bahkan tanpa ragu, aku donor ginjal untuk ibumu. Tapi di matamu, ini malah jadi lelucon yang diejek publik? Mau makan ya makan. Nggak bisa? Pergi sana. Fu Tingjuan, kau gila? Apa yang kulakukan? Ini tempat sampah ya, banyak lalat berisik di sini. Saya coba ulangi sekali. Ulangi lagi. Sudah. Kalau masih punya otak, cepat minta maaf ke temanku. Aku minta maaf? Kak Ting Yuan. Lihat nih si Yoshe, susah-susah bikin acara pulang RS. Masa bisa bilang kata-kata menyakitkan gini? Cepatan minta maaf. Aku minta maaf? Shenwan, kau pantas. Fu Tingyuan. Kau sadar nggak, omonganmu sendiri? Kalau masih waras, cepat minta maaf. Ini hari paling sadar, selama 8 tahun. Mau aku minta maaf? Mimpi kau. Baik. Nggak mau minta maaf ya? Satpam. Buang dia keluar. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. CEO Shen. Tenong. Nggak worth it marahin dia. Cuma kurang 1 ginjal. Sok merasa diri, laki-laki normal. Aku aja nggak jijik, dia berani cemberut? Menurutku sih, kamu terlalu baik ke dia. Siapa lagi yang mau dia? Bertahun-tahun ini, dia selalu merendahkan diri. Nggak sampai 10 menit. Dia pasti balik, sangkem minta maaf. Hello. Biwaitkan surat sirai. Kamu sudah yakin? Dulu kamu sampai gila-gilaan. Harta ratusan miliar di keluarga. Dilepas semua. Enggak tanggung-tanggung. 8 tahun jadi. Bapak rumah tangga buat dia. Kamu kan tahu. Kalau aku sudah putuskan, enggak ada kata mundur. Ini baru kamu, bos besar yang tegas. Dan enggak kompromi. Yang dulu, akhirnya balik juga. 8 tahun ini, gue sempat mikir. Jangan di perjanjian cerai, aku rela lepas semuanya. Aku mau Shenwan tahu jelas. Tanpa aku, dia bukan apa-apa. Pentingnya kamu sadar, cewek kayak Shenwan, berpikiran sempit gini, nggak layak sama kamu. Gue doain, cepat keluar dari sengsara ini. Puh. Sebentar lagi aku pulang. Tolong minta Tanchan, perzain kamar kia. Anak baik, ayah ibu kangen. Ok. Akhirnya pulang juga. Kamu tahu nggak hari ini, memalukan aku seberapa? Jangan pergi. Cuma bercanda kecil kok, perlu segitunya? Bakanda? Siapa yang izini? Kamu tahu nggak bercandamu ini? Harusnya buat nyelamatin nyawa ibu. Tingyuan. Aku mohon. Tolong selamatin ibuku, aku sungguh mohon. Baik. Kak, lihat baju ini, ukurannya. Kayaknya nggak pa. Nona Zhen, boleh saya tanya? Kenapa asisten bisa muncul di rumahku dan memakai piyamaku keluar dari kamarku? Kak Ting Yuan. Jangan salahkan Nyonya Shen. Saya hanya numpang beberapa hari. Saya sedang bicara dengan istriku. Kau berani menyela? Hari ini gila ya. Bertahun-tahun di hadapanku. Bersikap seperti anjing penurut. Hari ini berubah total. Berani sekali. Chen Hao bukan orang sini. Belum menemukan tempat tinggal yang cocok. Saya menampungnya beberapa hari. Ada masalah? Tingyuan. Aku perkenalkan. Ini asisten baruku. Bagaimana, lumayan kan? Bagus. Pantasan setelah operasi. Tak pernah menjengukku. Rupanya diam-diam. Menyembunyikan kekasih. Memiukan. Baik. Kau memang pemimpin yang perhatian pada bawahan. Tunggu dulu. Kak Ting Yuan. Aku tak. Tapi kau tak bisa gegabah mengunggah video itu.
Apa katamu? Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu? Sekarang adalah masa kritis untuk proyek baru. Tindakanmu ini akan merugikan perusahaan berapa banyak? Kabarnya, CEO grup Shen yang perempuan dan asisten prianya punya hubungan tidak pantas sejak lama. Desas-desus itu benar. Sudah terbukti. Ini cuma taktik yang terlalu murahan. Merugikan lawan 1000, diri sendiri rugi 800. Fu Tingyuan ini cuma suami rumahan. Kok bisa langsung tahu akting sandiwara saya? Parenti, awalnya aku ingin memberimu pelajaran hari ini. Tapi malah, kamu semakin menjadi mau menghancurkan aku dan perusahaan. Fu Tingyuan, Fu Tingyuan. Sedangkan kau ini pengusaha ulung. Tapi menghabiskan 8 tahun untuk orang seperti ini? Video ini hasil sembunyi-sembunyi, sudutnya dari posisi seberang acara makanmu hari ini. Saat itu, aku sudah kau usir, mana mungkin aku melakukan hal ini, pakai otakmu untuk berpikir jernih. Kak Tingyuan. Jangan marah. Ini salahku. Waktu di acara aku mabuk sampai limbung. Sio Shan cuma menopangku. Jangan sampai salah paham. Tenang saja, besok pagi aku akan ajukan surat pengunduran diri, tidak akan mengganggu lagi. Camarilla, kamu tidak perlu pergi. Fu Tingyuan, Parenti Beracting. Perusahaan ini modalmu. Karyawan lama, pasti nurutmu. Kukra, kamu menyelamatkan buku. Karena tapi benar baru mencintaiku. Sifat aslimu sudah keluar. Kamu memelekan. Kau bukan laki-laki sejati. Shenwan. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Shenwan. Aku mencintai. Fu Tingyuan. Aku mencintai. Aku mau menikahi. Ayo pergi. Ini aku. Fu Tingyuan. Mulai hari ini, grup Shen akan kuhabisi total. Ya ampun. Asisten ini keterlaluan sekali. Berani sekali terang-terangan merayu suami orang. Masalah tidak mungkin terjadi hanya dari satu pihak. Bos perempuan ini sudah jelas menikmatinya. Dua-duanya sama saja. Aku punya teman bekerja di perusahaan ini. Katanya bos perempuan mulai sukses dari mantan suaminya, bahkan sampai menyumbang ginjal ke mertuanya. Tapi hasilnya malah begini. Naonya Shen. Isu di internet sekarang menyebar terlalu cepat, sudah merugikan Anda dan perusahaan secara permanen. Harus segera dicarikan solusi. Suruh aku yang mikir, lalu untuk apa aku bayar kalian? Kalau begini caranya? Cepat cari. Masih ada cara untuk memperbaiki? Naonya Shen. Satu-satunya cara sekarang. Minta kakak Tingyuan jelaskan keadaan. Cari dia. Peluncuran produk baru sudah dekat. Kita bisa manfaatkan ini untuk alihkan perhatian netizen. Minimalisa Karujan. Nyonya Shen, ini jalan satu-satunya. Cari cara cepat. Jangan melamun. Ayo bergerak. Cari solusi. Fu Tingyuan, demi seorang perempuan, tidak sepadan. Laki-laki itu, jangan sampai kemasukan cinta. Kau harus lebih kejam dan tegas. Lebih kejam. Baru orang akan takut padamu. Kalau tidak, lihat sendiri akibatnya. Berita di internet sudah kulihat semua. Dulu kukira, hal seperti ini cuma terjadi pada wanita. Ternyata pria juga bisa. Tidak tahu malu begini. Sangat menjijikkan. Kawan-kawan. Rencana apa untuk hadapi si kecil ini? Betul. Kami berkumpul hari ini. Satu tujuan, Perintis CEO Fu. Ada satu hal lagi. Kalian tahu, pria pelakor ini
dulu kerja apa? Si pria selingkuh ini, dulu kerja apa sih? Kalian tahu nggak? Kerjanya apa? Pontoson Shockpulos. Jurusanmu cocok. Zelera Shenvan. Bener jelek. Barang kelas kacang. Bisa bikin dia tergila-gila. Urusan perserayan Sarakan Padamu. Aku akan pulang ke keluarga Fu. Oke, serahkan saja. Fu tinjuan kamu di mana? Sekarang juga. Bersihkan namamu di grup kantor. Bung Bung. Pisak. Di konferensi pers nanti, siapkan kejutan besar. Siap. Selamat datang kembali Tuan Fu. Xiao Yuan. Rumah sakit nagih bayaran. Cepat bayar. Aku lihat beritanya. Kamu laki-laki dewasa. Kok picik banget sih? Dia sibuk kerja tiap hari. Sudah capek-capek. Jangan ganggu dia lagi. Cepat minta maaf ke Wan Wan. Aku heran Chen Wan, bisa jadi begini. Mirip ibu mertuamu banget. Di kursi belakang ada yang lebih heboh. Kamu kenapa? Kalau Kak Ting Yuan tahu, kamu hamil anakku, dia pasti upload di internet. Ngapain takut dia? Dia sendiri impoten. Aku kasih dia anak gratis. Dia malah harus berterima kasih. Shenwan. Kamu kejam sekali. Tenang saja. Nanti aku pulang. Aku hubungi dia. Cukup ku kerlingkan jari. Dia langsung mendekat. Dia nggak akan tahu. Bisa jadi, mengira ini anaknya. Ini laporan tes dari rumah sakit. Coba kamu lihat sendiri, lihat masa kehamilannya. Apa ini anakmu? Shenwan. Kamu tak berperasaan. Jangan salahkan aku. Halo. Bolehkah saya tanya tentang istri Anda? Nyonya Shen, benarkah beliau benar-benar berselingkuh saat masih menikah? Bagaimana pendapat Anda tentang berita di internet yang baru-baru ini beredar? Ada kabar yang beredar bahwa setelah operasi, Anda kehilangan kemampuan bereproduksi. Apakah ini benar? Klien saya, berhak untuk tetap diam. Silakan semua kembali ke ruang acara terlebih dahulu. Jealous Scanla. Beri tanggapanlah. Asal tahu cara melakukannya. Selamat datang. Peluncuran produk baru Shen Tema kami hari ini adalah berkarya dengan integritas. Nyonya Shen, mohon tanggapi isu yang sedang viral tentang perilaku Anda. Benar? Tanpa integritas, siapa yang mau percaya produk kalian? Mohon tenang, Sinua. Saya tahu banyak rumor tentang saya. Dan asisten saya, Assistant Chen, ada banyak komentar negatif. Ini telah berdampak buruk pada perusahaan kami. Karena itu, hari ini saya sengaja mengundang suami saya, Tienne, Fu Tingjuan, untuk hadir di sini dan menjelaskan semua kejadian ini secara detail. Kak Ting Yuan. Sebagai pria, sampai seperti ini. Kau benar-benar memalukan. Oh iya. Foto mesum istrimu. Sudah kau terima, kan, melihat tubuhnya yang seksi? Aku hanya mau 5 juta per bulan dari 5 juta. Aku jamin. Dia akan puas sampai melayang. Kau. Ting Yuan, kendalikan emosi. Jangan sampai kalah. Zikhua Bibek. Berani sok jago di sini. Kau sudah mengusik orang yang salah. Hati-hati nanti menyesal. Ini, mau apa ini? Mau main fisik? Aduh, aku takut sekali. Hari ini melelahkan ya, Ting Yuan. Lihat, dia masih begitu patuh.
Fu Tingjuan, sedang apa? Kau habiskan semua hubungan dengan Ting Yuan. Hubungan suami istri 8 tahun terakhir. Kau adalah Fu Tingjuan, penggakara di sisinya. Shen Wan. Harus kuapa lagi mengomentarimu, 8 tahun bersama. Tapi teman terdekatnya pun. Tak kau kenal, sebagai istri. Pantaskah kau? Siapa kau ini? Fu Tingjuan sendiri, tak bersuara. Giliranmu panik di sini? Maaf, hari ini saya mengganggu perhatian publik. Beberapa hari ini, tentang istri saya Nyonya Shen. Dan asistennya, Tuan Chen yang beredar. Akan saya klarifikasi. Semua pernyataan tentang mereka adalah fakta. Jia adalah orang ketiga antara saya dan istri. Bukan aku. Salah orang. Ini kekeliruan. Fu Tingyuan, kau ngomong apa? Aku bohong? Sebagai orang yang sangat jaga reputasi, mana mungkin sembarangan bicara. Tentu ada buktinya. Hari ini, aku kesini, satu-satunya tujuan adalah umumkan perceraian. Pernah coba posisi ini? Dia bilang kamu sudah tua. Sudah tidak bisa memuaskannya. Terpaksa minta tolong aku. Jangan putar lagi, cepat matikan. Jia, Diala, tolong beri tanggapan. Bukan aku, ini fitnah. Ini bukan aku, ini rekayasa. Tolong beri pernyataan, Tuan. Tidak ada komentar. Kru belakang mana? Cepat matikan ini. Beri tanggapanlah, Tuan. Tanggapan apalagi ini? Kak Ting Yuan, kamu yang sudah tua ini, sudah tidak berguna, sudah tidak lincah. Saatnya pensiun, ya? Apa katamu? Security. Cepat, usir wartawan itu sekarang. Tangkap orang gila ini. Lepaskan aku. Sejak transplantasi gigi, tenagaku semakin lemah. Fu Tingjuan, tak kuzangka. Kau ini anjing galak, yang bisa menggigit ya? Lepaskan tangan kotor. Mengapa kau hancurkan aku? Mengapa kau hancurkan aku? Mengapa kau hancurkan aku? Aku begitu baik padamu. Sejak keluar rumah sakit, pernahkah kekeceki kamu? Mengapa kau perlakukan aku begini? Kau, bertahun-tahun ku sayangi kau. Mengapa begini perlakuannya? Kenapa harus seperti ini? Berdasar apa kau? Ku peringatkan kau. Ku beri kesempatan terakhir. Lebih baik jelaskan di depan wartawan. Urus masalah ini sampai tuntas. Atau kau akan menyesal. Kak Ting Yuan, sudahlah minta maaf ke Xiao Shen. Lihatlah dirimu yang tua ini. Cacat fisik, kemampuan juga payah. Selain Xiao Shen, siapa mau menerimamu? Sebenarnya kau, sadarlah pada kenyataan. 8 tahun ini, kau makan dariku, pakai pakaianku, kenakan milikku. Sekarang malah, makan dari aku tapi melawan. Benar bukan? Menurutmu, masih bisa cari yang lebih baik? Ku beritahu. Tanpamu aku bisa lebih baik. Omong kosong. Kau yang bohong. Tanpa Fu Tingjuan, siapa kau ini? Putus kontrak. Hari ini akan kuhapus Shen Group dari daftar perusahaan. Para bos ini, kenapa hari ini semua datang? Shenxi bisa bertahan sampai sekarang, berkat investasi mereka. Shenxi tidak boleh runtuh. Bos Wang, apa Bapak ingin melihat produk baru kami? Mereka semua orang penting di kota Wocheng. Kalau bisa manfaatkan kesempatan, pasti langsung sukses. Bos Wang, ini para direktur. Ini acara peluncuran produk baru. Ada produk yang sangat bagus. Boleh saya perkenalkan, kami ini. Beresiko bicara dengan kami hanya mau bicara dengan dia saja. Dia. Kamu salah paham. Dia cuma pengangguran manis. Benar Bos Wang. Dia cuma suami rumahan, yang tak tahu apa-apa. Kalau ada urusan bisnis, bisa bicara dengan saya yang urus. Lakukan seperti perintah sebelumnya. Fu Tingyuan, berani lancang di depan. Bos Wang seperti ini, kurang ajar kamu. Kak Ting Yuan, kamu sudah gila ya? Ini Bos Wang, orang terpenting di Huocheng. Jangan pikir kamu, keluarga Fu penguasa Huocheng. Bos Wang, lebih baik saya jelaskan. Baik, kami ikuti perintah Tuan Fu. Tuan Fu. APA, kenapa kalian semua memanggilnya Tuan Fu? Wanita,
Kamu tidak sadar, sedang bersandar pada siapa? Dia adalah putra mahkota. Keluarga Fu Di Huoqing. Harus panggil Tuan Fu. Bukan Tuan Shen. APA. Selama 8 tahun ini, aku. Shen Wan. Kau pikir dengan kemampuanmu, Perusahaan Shen Group kalian bisa mencapai posisi sekarang ini? Ngobrol apa lagi dengan orang ini? Bung Bung, kontrak pemutusan sudah siap? Hari ini, kami akan putus kontrak denganmu. Kami putus kontrak dengan Shen Group. Jangan. Jangan putus kontrak. Ini jerih payahku. Tingyuan, maafkan aku ya. Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Tidak, aku hamil anakmu. Maafkan aku, tolong. Semua salah dia. Orang jahat ini penyebabnya. Dia yang. Semua salahnya. Aku. Wanita jalan. Dulu kalau bukan karena kau, gatal menggoda aku. Mana sampai begini? Sekarang, mau lempar kesalahan ke mimpi. Kau lelaki penjajah tubuh. Berapa banyak wanita. Sudah kau rayu? Wengku kau habiskan. Aku akan menuntut. Ambil kembali semuanya. Ku beritahu, ini harta bersama. Suami istri. Seberapa pun takkan kau Tak mau dapatkan. dengar kalian bermusuhan di sini. Tak tertarik. Lepaskan. Tidak. Tingyuan. Perkiala padaku. Bayiku ini anakmu. Ingat terakhir di rumah sakit? Shen Wan, aktingmu memang luar biasa. Bohong tanpa skrip. Tapi tenang, aku tak percaya lagi. Omong kosongmu. Jangan. Tingyuan. Tidak. Ini pasti anakmu. Hanya bisa anakmu. Pasti anakmu. Sombong. Nanti saat aku sukses, kalian akan kuhancurkan. Bu, kenapa ibu datang? Bagaimana, nah? Kusuruh kau merayu Shen Wan. Perempuan itu. Pasti perusahaan sudah di tangan? Jangan dibahas. Anak angkatmu ini, kau didik dengan sangat baik, tapi menantumu yang baik. Dia sangat sadar diri. Kau tak tahu ya, Fu Tinjuan itu. Sekarang dia adalah putra mahkota grup Fu. Aku anak haram ini, bisa apa dibanding dia? Maafkan ibu. Nah, ini salah ibu. Tapi, Kesempatanmu untuk bangkit datang. APA ini? Grup Hongwen akan tiba di Huocheng. Gelar konferensi investasi. Ekonomi Huocheng akan melisat. maksudmu? Dulu aku, jadi pengeja di Kilyarga Kaya. IMU adalah wakil direktur grup Hongwen. Sekaya apapun keluarga Fu, tak bisa lawan grup Hongwen. Nanti, kamu harus diakui ayahmu. Kita akan kaya raya. Shen Wan, Fu Tingyuan. Nanti, akan kubuat kalian bersujud di bawah kaki. Ibu. Kenapa ibu di sini? Masih bersama pria ini? Jangan sampai diat hubunganku dengan Xiao Hao. Kalau tidak, usaha bertahun-tahun ini sia-sia belaka. Aku lupa. Dulu tak kusentuh sedikit pun perempuan ini. Dia hamil anak Fu Tingyuan. Pedonnya dikira anakku. Tapi, apa maksudmu? Xiao Hao sudah berusaha untuk cock urusanmu. action. Tadi di acara hanya emosi. Jangan ditanggapi serius. Demi anak kita, Marie Berbecan. Anakmu? Ini anak. Fu Tinjuan. Apa hubungannya denganmu? Tak ada orang lain di sini. Jangan berpura-pura. Aku tak. Kau hanya tertarik pada status Fu Tingyuan. Dia bisa bantu Shen Group bangkit kembali. Tapi aku tak kalah darinya. Chen Hao. Kau ini, PR gigolo penghuni wanita. Bisa apa dibanding Fu Tingyuan? Kalau menurut ibu, Xiao Hao lebih baik dari Fu. Ada yang begitu perhatian. Jangan tak sadar. Nikmat yang ada. Bu. Fu Tingyuan mendonorkan Jingzhao. Kita harus berterima kasih. Untung aku ibumu. Tahu masa lalumu yang dulu seperti apa? Dulu. Sekarang kau Tak baru kelihat kau membelanya. baik padanya. Aku. Berhenti, lihat mertua. Tak juga menyapa. Sungguh tak tahu sopan santun. Kenapa? Sudah jadi putra mahkota. Lalu lupakan orang tua?
Ibu. Pertama, aku dan putrimu sudah bercerai. Tak Kedua, perlu lagi menghormatimu. coba Bayangkan, perlakukanmu dulu padaku. Kubales setimpal. Dan ketiga, jangan lupa, ginjal yang kau pakai sekarang adalah milikku. Begini caramu membalas budi orang yang menyelamatkanmu. Kau. Dasar kau. Baru beberapa hari sudah sok gaya? Nanti saat wakil direktur grup Hongwen mengakui anakku Kau pikir kau siapa? Ting Yuan. Ting Yuan. Ting Yuan bukalah pintu. Dengarkan aku Ting Yuan. Ting Yuan, biar aku jelaskan. Ting Yuan. Aku benar-benar membela ginjalmu ini. Tidak usah, Bu. Buat apa repot-repot seperti itu? Kami senang kamu pulang, ayah dan ibu. Harus dirayakan besar-besaran. Baik. Saya tutup dulu ya. Ayah ibu, mau menyambut bagaimana kepulanganmu Mereka berencana. Pakai nama grup Hongwen yang dulu didirikan di luar negeri, gelar pameran investasi di Huocheng. Resmi serahkan posisi ke saya. Ayah ibu benar-benar senang rupanya. Sampai-sampai grup Hongwen dibawa-bawa. Tap Huocheng sepertinya kurang dikenal. Grup Ungguan, kan aset keluarga Fu. Dulu saya sibuk urusi Zhenwan. Lupa bantu meringankan beban mereka. Kedepannya tidak akan lagi. Dua tuan, silakan tunggu sebentar di sini. Oak. Dengar kabar belum? Manajemen baru-baru ini, ada wakil direktur baru. Sombong sekali kelakuannya. Anak haram. Wakil direktur pusat itu, yang tidak diakui itu. Kalau tidak, masa dikirim ke Ayo. sini, jadi manajer kecil? Benarkah? Rupanya dia si anak kolongan itu. Anak iting buruk jadi angsa. Dalam sekejap. Kakak Ting Yuan, lama tidak jumpa. Pertama kali ke Hongwen. Jangan sungkan-sungkan. Fu Ting Yuan, biasa kelihatan tegas. Tak disangka. Ada kalanya kamu jadi tamu. Dan aku tuan rumah. Kalau dia tahu. Grup Ungguan, Tempet Masa Kitzel. Apa reaksinya? Sebelum resmi memegang kendali, Hongwen. Jangan bocorkan dulu. Terima kasih atas sambutannya, Direktur Chen. Ini kontrak perpanjangan keluarga Fu. Silakan dicek. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani. Tentu tidak masalah. Tapi, saya tidak akan menandatangani. Direktur Chen, ada yang tidak memuaskan? Grup Hongwen kan perusahaan internasional ternama, sementara keluarga Fu cuma bengkel tua yang sudah ketinggalan zaman. Berdasar apa kalian pikir? Bisa sukses kontrak? Karena ini Huocheng. Direktur Chen, walau Hongwen hebat. Tapi Fu penguasa lokal sini. Untuk berkembang, harus bekerja sama. Saya perlu diajarimu, besok kamu dipecat. Pergi. Bodoh. Ting Yuan, aku selalu menantimu di rumah. Kenapa tidak pulang? Shenwan, sudah kukatakan berulang kali, kita sudah cerai secara hukum. Kakshen. Fu Ting Yuan sudah tamat. Ikut saja denganku, aku Yan Ye. Bisa bangkitkan Shen Group. Sudah dengar kabar, Chen Hao jadi wakil direktur grup besar. Ternyata benar hari ini, Demission Group. Haruskah aku? Ting Yuan, aku tahu salahku. Kamu ikut aku pulang. Ayo kita hidup bersama dengan baik. Aku tidak mau lihat kalian di sini. Permain drama Sadie. Baiklah. Kalau Bos Chen tidak serius. Masalah kontrak ini, kita bicarakan lain kali. Aaron, ayo pergi. Berdiri di situ. Aku izinkan kamu pergi? Kau kira ini pasar? Bisa datang seenaknya, pergi semaumu? Chen Hao, dulu kau selalu campuri pernikahanku dengan Shenwan. Berkali-kali memprovokasiku. Ku sengaja abaikan. Bukan berarti kita berbeda level. Semakin menjadi jadi. Fu Ting Yuan, aku tahu kau, putra sulung keluarga Fu. Tapi hari ini kau merengek minta bantuanku. Sebagai manusia, bertingkahlah layaknya manusia. Apa maksudmu? Lepaskan, lepaskan. Yiren, kau baik-baik saja? Chen Hao ini
Dulu tak kusangka dia pendendam. Sekarang jangan macam-macam dengannya. Fu Tingjuan. Bayi ini bukan milikmu. Aku salah hitung tanggal. Ini anak Chen Hao. Chen Hao, anak ini milikmu. Shen Van, asal kau ikut aku. Ku jamin keselamatanmu. Kalian sampah. Tak tahu malu. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku sebenarnya. Dia mirip Young Master. Tapi Young Master sudah 10 tahun tidak muncul. Jangan-jangan. Lapor, Direktur Chen. Anda yakin mau lanjut? Ya. Berhenti. Bodoh. Aku yang urus. Tanda tangani kontrak ini. Akan kubebaskan kalian dan pengacara kelas 3 itu. Apa dia bercanda? Transfer saham harus atas nama pribadi. Ini transfer internal perusahaan. Baik. Aku tanda tangan. Kenapa dia setuju begitu mudah? Fu Tingjuan. Segera bebaskan perusahaanku. Shenwan. Kau teras-terasan. Membuatku kecewa. Sekarang karena Chen Hao berkuasa kau berbalik. Jika kau tahu, akulah pemimpin sejati Hongwen. Apa kau akan cari ayah baru untuk janinmu? Lalu kenapa? Ini semua salahmu. Chen Hao. Tidak, tak bisa andalkan. Pria brengsek ini. Fu Tingyuan, Chen Hao. Kalau kalian anggap aku angin lalu, jangan selagan aku nanti. Begitu mudahnya membiarkan mereka lolos. Hongwen dan keluarga Fu. Secara permukaan, hanya hubungan sebenarnya manajemen risiko. Sekarang Hongwen meluncurkan produk baru di luar negeri. Jangan sia-siakan kerja keras orang tua. Biarkan Chen Hao bersenang-senang dulu. Nanti di acara investasi. Baru kita habisi dia pelan-pelan. 2 minggu ini adalah masa tersulit dalam 30 tahun hidupku. Ayah, salahku apa sebenarnya? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak, seperti kamu yang tidak bisa diharapkan. Dan kau, membesarkan anak sampai seperti ini, masih berani minta pengakuan dariku? Lihat perbuatan memalukanmu ini. Kau kira dengan bersembunyi, aku tidak akan perbuatanmu selama ini, aku sudah malu-maluin. Untuk membuatmu bisa di Hongwen. Tuan, jangan marah. Nyonya tidak punya putra. Hao adalah satu-satunya keturunan. Jangan kira aku tidak. Apa maksudmu sebenarnya? Wanita sepertimu sudah biasa kulihat. Kau naik ke ranjangku. Gunakan keturunanku untuk memeras. Kau punya anak laki-laki lalu? Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang kalian tidak akan lagi mendapat keuntungan dari... Minggir dari sini. Ayah, aku. NAK. Ini semua salahmu. Apa salahku? Bahkan Shenwan itu, ribuan kali lebih baik dariku. Aku selalu yang terbuang. Untuk bertahan hidup. Aku harus terus melihat muka orang lain. Sekarang, ayah kandung pun menolakku. NAK. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa nak. Ayahmu tidak tinggal di Huocheng. TAPI, kamu bisa manfaatkan koneksinya untuk mengukuhkan posisi di Hongwen. Dia tidak akan protes. Nanti di acara investasi, kaulah yang paling bersinar di Wokeng. Acara investasi. Di acara investasi nanti, akulah satu-satunya penanggung jawab Hongwen Group di Woking. Saat itu, bahkan Fu Tingjuan sekalipun harus menghormatiku.
Kita ibu dan anak akan meraih kesuksesan. Ibu. Tenang saja nak. Ibu akan singkirkan semua rintangan. Paman He benar-benar sudah pikun. Semoga dia di acara investasi ini tahu mana yang prioritas. Ada apa? Ayahku bikin kesel banget. Aku mau ke ruang sebelah. Haya ibu anak tak tahu malu ini. Nona muda. Terlalu brutal. Sudahlah, jangan. Duduk. Bahkan ayah kandung pun meninggalkanku. Anaker. Kalau dilihat dari sikap Ting Yuan, Shen Wan cukup baik juga. Penjahat di hadapan yang lebih jahat. Jadi terlihat tidak terlalu buruk. Tapi penjahat tetaplah penjahat. Takkan berubah. Aku hanya khawatir. Anak dalam kandungannya, jika benar itu anakku. Sungguh malapetaka. Hello. Baik mengerti. Ada apa? Shen Wan sudah jual rumah. Dan beberapa hari ini, terus dengar kabar dia likuidasi aset. Pasti sedang merencanakan sesuatu. Biarkan saja rencananya. Asal jangan di acara investasi. Aku benar-benar tukang nubuat. Bu, putrimu ini mudah sekali ditipu. Cuma batu loncatan untuk memuluskan jalanku. Anak baik. Kaulah satu-satunya harapan ibu. Kalian semua, satu persatu menipu buat aku tak tahu apa-apa. Takkan ada yang selamat. Sayang. Mama ajak kamu lawan penjahat ya? Kamu setuju kan? Kalau begitu, Kamu bisa nyetir nggak sih? Pergi, jangan dekat-dekat dia. Wan Wan. Wan Wan, ibu mohon padamu. Buyer Tinyuan donor. Ginjal untukku, Wan Wan. Bu, kenapa ibu tega sekali? Seharusnya aku dan Tinyuan hidup tenang bertiga. Tapi ibu hancurkan hidupku. Demi masa depan anakmu. Ini nggak adil. Hello Wan Wan. Ada perlu apa? Bu, malam ini ibu free? Anak baikmu itu. Bilang apa padamu? Shen Wan ini. Kerjaan gak becus. Sama kayak kamu. Jangan sering-sering kontak. Tadi yang lewat Shen Wan ya? Bukan kali, jangan-jangan masih kepikiran? Mana mungkin. Wan Wan ngapain sih? Lepasin aku. Lepes? Biar ibu kabur sama anakmu. Kejar mimpi harta? Wan Wan, kamu ngomong apa sih? Ibu nggak ngerti. Nggak ngerti? Lihat sendiri. Wan Wan, kamu sudah tahu? Aku tahu segalanya. Atau aku terlalu bodoh. Chen Hao mirip sekali dengan ibu. Makanya aku jatuh cinta. Ibu tahu nggak? Aku mencari kasih sayang ibu yang hilang 10 tahun. Jangan, Wan Ibu Wan. ngerti nggak sih? Jangan gegabah. Ini bukan seperti yang kamu kira. Ibu harusnya mati saja. Ibu tega tukar kebahagiaanku Wan demi Wan. nyawa ibu. Kamu dan Chen Hao bohongiku. Seperti orang bodoh. Dasar anak pelacur. Pantas Dajulan. Kalian semua jahat. Kita sama-sama hancur. Wan Wan. Maafkan ibu. Ibu seharusnya. Bu. Ibu rasa ini salah ya? Kalau memang salah, lebih baik ibu mati.
Sayang. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Sudah puas berpelukan? Sayang. Demi bayi kita. Kau tak boleh menceraikan. Shenwan. Lihat baik-baik. Pria yang mencintaimu selama 8 tahun. Sekarang dia terluka parah, tak bisa merawat diri sendiri. Kau yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk mencinta. Tidak, bukan aku. Shinhao dan ibuku. Mereka orang jahat, membuatku terpengaruh, jadi bukan salahku. Kau sendiri. Kau yang tak bisa mencintai diri sendiri, apalagi mencintai orang lain. Hari merakok dan minum alkohol. Aku khawatir, anak dalam kandungan bisa lahir sehat. Sayang, semua uangku kutaruh di grup Hongwen. Kalau posisi penanggung jawab acara investasi ini pasti jadi milikku. Demi bayi kita. Kau tak marah padaku, kan? Menurutmu berapa peluangku terpilih jadi penanggung jawab di acara investasi ini? Wakil Direktur Chat. Anda putra Direktur Chat. Pasti punya kemampuan hebat. Jika pendiri grup tidak muncul, Anda pasti jadi kandidat utama. Pendiri grup? Benar. Pendiri grup Hongwen adalah sepasang suami istri, tapi sangat misterius. Tak pernah muncul kabarnya acara investasi ini untuk menyambut kepulangan putra mereka. Pemilihan penanggung jawab hanya tambahan saja. Jadi maksudmu, jika putra pendiri tidak muncul untuk bersaing denganku, posisi pimpinan pasti jadi milikku. Tentu wakil Direktur Chat. Maksudku Direktur Chat. Kau memang pandai bicara. Tangga. Ibuku bunuh diri terjatuh. APA. Tuan, ada apa? Tuan, kenapa? Tuan, perlu kami antar ke rumah sakit? Tidak perlu, terima kasih. Shenwan. Taktikmu masih sama payahnya seperti dulu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku cuma mengembalikan ibuku ke alam semesta. Shenhao, kenapa kau panik sekali? Orang lain yang tidak tahu mungkin mengira kau anak kandungnya. Aku cuma merasa kurang hormat ke orang tua. Hormat tidak hormat. Ibuku ini orang yang linglung. Mungkin kematian baginya adalah akhir terbaik. Sayangnya, ginjal suamiku itu. Kalau bukan karena kau dan ibuku terus memaksa. Mungkin kira, takkan sampai begitu. Hei, maksudmu apa? Ini semua pilihanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Pilihanku sendiri. Shenhao, kau bisa pilih hidup mewah seperti Fu Tinyuan, hidup berkecukupan daripada harus terus cari nafkah tiap hari, menjilat wanita kaya yang menjijikan, dan jadi penjilat? Aku berbeda dengan sebentar lagi. Aku akan dapatkan semua yang kuinginkan. Semua yang kau mau. Shenhao, kau yakin? Semua ini bukan cuma hayalanmu? Perempuan ini
bicaranya aneh hari ini. Ada firasat buruk. Semoga di acara investasi, tak ada masalah. Selamat datang bangsawan Huaching. Di pameran investasi hari ini. Acara ini disponsori penuh Grup oleh Hongwen. Wah, Anak haram. berani tampil memalukan? Aku tak marah. Nanti saat aku jadi pemimpin, status haram tak penting, tak ada yang akan meremehkan. Kakak tiri. Apa kabar? Zaman sekarang. Masih pakai sebutan kakak tiri? Konyol. Ini sisa permainan. Berani kau pukul aku? Dasar kurang ajar. Memukukmu kenapa? Aku tak tahan lihat. Sikap sok superiormu, ketahuilah. Selalu ada yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Tahukah kau pameran ini? Siapa penyelenggaranya? Kau tahu. Tentu aku tak. Pameran hari ini diadakan grup Hongwen oleh pasangan pendiri untuk sambut putra sulung mereka. Karakampunganmu. Tak layak Aku memang tak dibandingkan. setara. Tapi ingat ini. Set Elon JAS Custom Perusan. Seharga 180.000. Sapu tangan sutra itu. 50.000. Totalnya. Kubuat diskon. Jadi 200.000 saja. Besok pagi. Transfer ke rekeningku. Atau. Kalau tidak, pengacara kelas 3 ini akan menggugatmu habis-habisan. Rupanya ada yang mau dipukul. Dasar, cuma punya satu ginjal, aku. Ini jebakan Fu Tinjuan. Tahan diri. Sebentar lagi. Aku akan jadi pusat perhatian. Sekarang akan kemungkin. Tiba ini. Saya ingin umumkan satu hal. Kita semua tahu. Hari ini bukan sekedar Acara investasi biasa. tapi juga wujud harapan. Pasangan Hongwen untuk anaknya. Mari sambut putra sulung Hongwen untuk memberikan sambutan. Kakak. Bukannya dia di luar negeri? Halo semuanya, saya kakak dari tokoh utama hari ini. Kakak? Grup Hongwen, kan cuma punya satu anak? Rupanya kamu belum tahu. Kakak ini bertahun di luar negeri belajar. Tidak dianggap garis resmi. Tapi sebenarnya, dia anak kandung. Ini Kaora, Putra Conglomerate Top. KE Zini hari ini. Selain mewakili orang tua, ucapkan selamat pada hadirin. Ada alasan lebih penting, yaitu adik tercinta saya. Hari ini ulang tahunnya. Izinkan saya ucapkan. Adik. Selamat pulang. Dia Zegol Ongken, denganmu? Bersikap akrab di sini. Lucu sekali. Hati-hati, di balik musuh. Ada musuh lain. Musuh. Musuh yang kau maksud, jangan-jangan kamu cuma pria yang kehilangan ginjal, berani omong kosong di sini. Ha. Dia itu. Putra keluarga Fu. Katanya, dia mendonorkan ginjal ke mertuanya. Tapi istrinya selingkuh. Di zaman sekarang. Masih ada pria setia. Seperti dia? Langka. Baiklah semuanya. Sekarang acara utama hari ini. Kanan. Pasangan Hongwen yang misterius akan hadir langsung untuk memahkotai putranya. Nah, saya ingin tanya, kakak sang pihak terkait, benarkah ini? Tentu saja benar. Saat ini, mereka masih dalam penerbangan. Jadi, mohon bersabar. Sebentar lagi. Ya ampun. Kabar ini benar-benar menarik. Kita akan melihat langsung pasangan legenda bisnis Hongwen hari ini. Orang tua saya, terawat baik, jadi, tidak terlalu tua. Kakakmu, masih humoris seperti dulu. Bandingkan denganmu, beda jauh. Kakakku hidup lebih bijaksana. Dulu menolak keras, warisan keluarga. Akhirnya, saya sebagai adik, yang harus menanggung beban.
Baru saja. Ada hal penting. Sudah dibahas internal. Yakni penunjukan. Hongwen Group. Kepala Huo Cheng. Telah diputuskan. Tebaklah. Siapa yang akan terpilih? Aku pasti dapatkan ini. Aku kasih petunjuk. Dia ada di sini. Bahkan, duduk di barisan depan. Host, petunjuknya kurang jelas. Kasih clue dong. Selain di barisan depan, dia juga pria. Masih perlu ditebak, pasti wakil direktur Chen. Mungkinkah Hongwen Group memilih rival mereka? Jadi kepala? Bisa jadi, Lia Tuanfu terlihat tenang dan percaya diri. Mungkin Diala. Memberikannya kepada penguasa lokal. Ayahku, wakil direktur di sini. Aku juga kerja di Hongwen. Sedangkan kau cuma pemilik usaha kecil. Yang gan nira, kau bisa menang. Dari mana kepercayaan dirimu? Bisa seyakin ini? Inevaj Theos, hanya kita yang memenuhi syarat. Kalau bukan aku, masa sih dia? Lagi pula. Reputasimu sekarat. Kau pikir Hongwen mau pilih kau? Masuk akal juga. Hongwen Group. Pasti pilih internal. Mana mungkin. Dikasih keskivi ko rival. Fugongci ini, dasar pacaran terus jadi bodoh. Dasar saja tak punya. Mari kita Yukapan Selamat. Untuk promosi wakil direktur Chen sebagai kepala baru. Terima kasih. Masih butuh dukungan kalian. Sudah kukatakan. Shenvan. Maupun karir. Semua akan jadi milikku. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Pertama-tama. Pertama, kau harus berterima kasih padaku. Kedua. Aku ingin berterima kasih. Kedua, kau harus berterima kasih pada ibu. Shenvan. Apa yang kamu lakukan? Dan kemudian. Dan terima kasih. Ayahmu yang menjadi wakil Kau direktur. wanita gila. Hari ini adalah saat hikmat. Tidak ada yang mau menggangguku. Cepat mundur. Saya tidak setuju dengan Chen Hao. Sebagai kepala. Siapa wanita ini? Terlihat cukup bagus. Yadilah menantu saya. Dia adalah Presiden Fu, istri yang telah bertahan selama 8 tahun. Jenis pinggang. Apakah Anda berani bertanya? Kukap. Shenvan, kau terlalu yau. Kau tahu apa? Berlebihan. Dibandingkan dengan dan ibumu yang menjijikkan. Hal-hal yang harus dilakukan. Aku takut aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Ternyata kau tahu segalanya. Kau wanita jahat. Ketika pemimpin umum harus memiliki kekuatan. Aku punya grup Hongwen di Uo, 80% saham. Dibandingkan dengan dia, apakah saya lebih berkualitas? Kapan ini selalu? Itu yang dikatakan. Tapi bagaimana dengan? Masih tergantung pendapat pasangan bos. Nona ini. Dengan begitu banyak saham, bahkan jika Anda tidak mendengarkan pasangan, dia juga bisa berdiri. Suamai. Bagaimana menurutmu? Suamiku. Bagaimana menurutmu? Rupanya, kalian berdua suami istri, diizini memainkan drama seperti ini untuk, sudah kuduga, Fu Tinjuan belakangan, sangat kalem, tidak jadi pengikut lagi, ternyata. Kesini untuk menghukumnya. Baiklah, kalau kamu bisa menghukumnya, bawa istrimu. Pergi dari sini. Jangan ganggu momen gemilangku. Menurutku Wakil Presiden Chen, kondisi mentalnya lebih buruk dari Suek tadi. Grup Hongwen ini masih tidak bisa cari orang normal. Benar. Grup Ungguan, perusahaan besar ini, masih tidak bisa pilih satu orang normal? Aku normal. Jika Simua tidak keberatan, maka akulah pemenang hari ini. Saya keberatan. Suamiku, masalah kita berdua, bicarakan di rumah. Ini tempat umum. Jangan sembarangan. Benar, ini acara penting. Kecil hati sekali, tidak pantas. Terbakti. Tuan Fu, seperti kabar yang beredar. Tidak bisa bedakan prioritas, tidak pantas. Tunang semuanya. Sebagai
Mantan suami Nona Shen. Berhak meragukan kondisi mentalnya. Posisi ini menyangkut perekonomian Huachen. Tidak bisa disepelekan. Tidak boleh diremehkan. Suamiku, aku dulu pernah melakukan kesalahan, tapi aku akan berubah. Tidak bisakah kau memberi kesempatan untuk membuktikan diri, harus memfitnahku? Astaga, ternyata Tuan Fu picik. Bahkan menjelekkan istri sendiri. Orang seperti ini bahaya. Mungkin skandal yang diungkapkannya dulu. Rekayasa sendiri. Shenwan, kau benar-benar aktris ulung. Coba jelaskan bangkrut. Kita sedang bercerai. Dana dari mana? Untuk beli saham Hongwen? Benar. Beri penjelasan. Suamiku, bagaimana bisa kau mengatakan kata-kata yang menyakitkan ini? Bukankah uang ini darimu? Kau bilang demi bayi kita, kau akan memaafkanku. Lagi pula, kau yang menyuruhku membeli saham grup Hongwen. Kau yang ingin melawan rival. Ah bukan. Maksudku bukan begitu. Sudah kuduga kau akan bertanya. Astaga. Ternyata yang Master Fu main belakang layar. Ini sangat tidak terhormat, memuakkan. Fu Tingyuan. Kau kan terkenal berintegritas? Tapi di saat genting, kau ternyata licik juga. Kita sama-sama tak bersih. Hemph. Semua sudah melihat. Ini adalah manipulasi seminggu terakhir. Mana mungkin aku sampai membiarkan diri rugi. 10 million market cap? Benar juga. Yang Master Fu tak mungkin merugikan diri sendiri. Kecuali dia benar-benar gila. Atau ini rekayasa sendiri, jika posisinya sudah aman. Bisa beli kembali sahamnya. Jika benar begitu, langkah ini terlalu berisiko. Shenwan, sudahlah akhiri drama ini. Lepaskan. Lepaskan? Tak semudah itu. Aku tahu. Kau juga ingin posisi ini. Bukan? Aku bisa beritahu semua orang di sini. Posisi ini memang hakku sejak awal. Tak perlu kuperjuangkan. Fu Tingyuan, ini saat yang genting. Masih berlagak suci, kau bilang tak perlu rebut. Apa kau mau bilang ke semua? Kalau kau ini, putra tertua grup Hongwen? Lupakan dulu hal ini. Tidakkah kalian penasaran? Soal penyebab kematian ibumu? Apa maksudmu? Apa yang kau tahu? Kalau begitu tanyakan baik-baik. Pada anak baik ibumu itu. Bicara. Apa yang terjadi pada ibuku? Cepat katakan. Lepaskan aku. Chen Hao, ibumu bunuh diri. Dia yang melompat sendiri. Mungkinkah wanita ini membunuh ibu kandungnya? Semua tenang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua salah kalian. Kalian yang membuatku terjebak seperti ini. Kalian semua pantas mati tahu, termasuk kau. Fu Tingyuan, aku tahu kau sengaja. Kau ingin mempermalukanku. Merusak acara investasi ini. Kalian semua harus mati. Ah. Kau yang membunuh ibuku. Aku takkan membiarkanmu pergi. Aduh. Anakku. Chen Hao, kembalikan anakku. Berikan anakku padaku. Pergi kau. Fu Tingyuan, kau puas? Kau telah mengubah kami menjadi orang gila dan orang bodoh. Kau pikir kau menang? Kau salah. Aku tak pernah ingin balas dendam. Shenwan. 8 tahun ku cintai kau. Tapi aku tak sekejam. Dan. Bu. Kamu baik-baik saja? Ibu tidak mati, Bu? Tak mungkin. Aku melihatnya langsung, terjun dari sana. Bagaimana bisa masih hidup? Wana, maafkan aku. Ibu seharusnya tidak. Kalau begitu matilah kau. Kau harus bersyukur. Dia masih hidup. Persayuker? Aku menyesal tidak membunuhnya saat itu. Dia hidup, lalu kenapa? Aset atas namamu. Sudah kurebut semua. Kelompok Fu tidak akan bertahan lama lagi. Kau menghancurkan Shen Group kami. Kalian juga akan kubinasakan. Fu Tingyuan, kau sekarang cuma orang miskin tak berdaya. Bisa apa kau melawanku? Aku tak pernah ingin melawanmu.
Ini akibat keserakahan, menelan buah pahit. Pembawa acara, umumkan daftar penanggung jawab proyek ini. Pendiri suami istri, menunjuk penanggung jawabnya. Tienne, Futinjuan. Ini. Bagaimana mungkin? Posisi ini jelas-jelas milikku, namaku pasti telah diganti. Akulah yang berhak mendapatkannya. Tuan Chen, tolong jaga bicaramu, surat ini, dari awal sampai akhir, hanya aku sendiri yang pernah melihatnya. Kau menuduh tanpa bukti. Tidak mungkin. Ayahku sudah berjanji padaku, posisi ini adalah milikku. Itu tidak pernah terjadi. Ayahku. Tidak akan pernah membantumu, orang yang tidak Kita bisa semua diandalkan. ada di sebelah saat itu. Wakil Direktur Chen bahkan menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa sekarang? Jadi dia yang ingin membantumu? Delusi itu penyakit. Harus diobati. Kalian. Bukan seperti itu. Ayahku jelas-jelas melakukannya untuk menebusnya padaku. Saat itu, wanita ini diam-diam memberi ayahku obat sehingga kau bisa lahir. Ayahku membenci kalian berdua, dia bahkan tidak punya waktu. Dan kau masih berharap mendapat kompensasi? Sekarang kebenaran sudah terungkap. Sudah waktunya bagi Ting Yuan untuk menerima tahta. Kami tidak terima, orang luar memimpin kami. Benar, tidak terima. Kalian harus menerimaku. Kami telah bekerja untuk grup Hongwen selama setengah hidup kami. Kami tidak akan pernah mengizinkan orang luar Bukankah menjadi begitu? pemimpin. Benar, tidak terima, tidak terima, tidak terima, tidak terima, tidak terima, tidak terima. Kami tidak akan pernah mengizinkanmu menghancurkan grup kami. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk melawanmu sampai akhir. Paman, apakah kau tidak mengenaliku? APA and tidak ingat saya? Waktu kecil, Anda pernah menggendong saya. Jangan macam-macam. Saya tidak kenal Anda. Pokoknya apapun yang Anda katakan, kami takkan hianati perusahaan. Paman, kapan saya suruh Anda hianati perusahaan? Bukankah begitu? Kalau Anda berkuasa nanti, pasti kami yang tua-tua ini akan dipecat. Benar. Saya akan beri kalian pekerjaan baru. Sudah saya bilang, kamu keluarga Fu pasti punya niat jahat. Sekarang bahkan tak mau berpura-pura. Lisik, ayo kita lawan dia. Lawan. Semua jangan ribut. Tenang, tenang. Jangan gegabah. Ayo pukul, bagus pukulannya. Semakin seru semakin asyik ditonton. Menggemaskan. Lihat sikap Fu Tingyuan ini. Mana bisa tanggung jawab besar? Hei, maksudmu apa? Bukannya kamu pinter? Coba pakai otakmu untuk berpikir baik-baik. Pakai otak. Nanti kalau ayahku datang, kalian semua akan celaka. Tak disangka selama ini, saya kurang perhatikan bisnis, hingga manajemen grup Hongwen ternyata bermasalah. Sebesar ini, semua harap tenang. Jengkarkan saya. Apa kalian masih ingat, saat rapat akhir tahun, kita makin di rumah saya, ayah saya adalah direktur grup Apa Hongwen. kata? Berani-beraninya menghina direktur kami. Paman, ini salah paham. Saya tidak akan memecat kalian. Saya hanya ingin beri pekerjaan yang lebih ringan. Mengingat usia kalian sudah tidak muda lagi. Benarkah? Silakan periksa sendiri. Direktur Fu sudah menyiapkan kontrak baru untuk kita semua. Fleksibilitas kerja lebih besar, gaji pun pasti lebih tinggi. Cuma iming-iming kecil. Kukira ada strategi Lalu canggih. kemampuan hebat apa yang kau punya? Diam. Tolong dengarkan saya. Masih ada satu hal yang perlu. Saya tidak setuju. Kakak, kenapa bikin masalah di sini? Aku putra tertua keluarga Hongwen. Kau pergi bertahun-tahun. Bagaimana buktikan kau adikku? Ayah, cuma modal omongan. Aku juga bisa bilang, aku direktur grup ini. Benar Lihat. juga. Semua tidak setuju. Baiklah. Bagaimana cara membuktikannya? Paling tidak harus tunggu orang tua mengakui anaknya. Baru kami bisa mengakui MU. Masalah sebesar ini. Siapa yang bertanggung jawab? Betul. Benar sekali. Aku ini kakakmu. Cuma suka bermain-main. Sepertinya jika orang tua tidak datang hari ini, aku tak bisa membuktikan identitasku. Bukan. Wah tuan muda. Menurutku, tak perlu serumit ini. Oh. Lalu mau main bagaimana? Bisnis perusahaan di kota Huo, selama ini diurus oleh wakil direktur Chen. Jadi, posisi pimpinan, pasti milik direktur Chen. Tak ada Benar. saingannya. Setuju. Benar apanya? Ahli waris sah ada di sini.
Bagaimana kalau Tuan Muda. kita adu kemampuan? Baik, mau tanding cara apa? Pertama kita akan adu. Siapa yang bisa menghafal nama? Lebih lengkap. Bagaimana kalau begini? Kamu langsung menyerah saja. Perusahaan ini seperti rumah. Adu hafal nama orang? Kamu cari masalah ya? Kebetulan bisa sekalian mengenal perusahaan lebih dalam. Malay. Weng Xirong, Lilei. Zenda, Weng Sifa. Morong Baishue. Meng Ichio, Zhao Qi. Waktu habis, pertandingan selesai. Babak ini, Chen Hao menang. Aku lebih lama di perusahaan, 3 bulan lebih darimu. Fu Tinjuan, bersiaplah, dihancurkan olehku. Sebenarnya Siniwa ini adalah tanggung jawab. 8 tahun ini, aku fokus pada Shen Wan. Sampai lupa sama sekali, tanggung jawab sendiri. Lanjut, babak selanjutnya apa? Babak berikutnya. Manajemen perusahaan dalam 10 menit. Siapa yang bisa membuat laporan terdetail dan paling ringkas? Akan dinilai oleh para juri. Untungnya sudah. Siapkan template. Belajar dari sini. Waktu habis. Babak ini dimenangkan Direktur Fu. Baik, baik, baik. Syukurlah selama ini, dasar manajemenku masih ada. Tidak apa. Masih ada babak terakhir. Kita analisis laporan keuangan. Siapa yang paling cepat menemukan kesalahan di buku kas ini? Diala pemenangnya. Berani tidak? Buku kas bermasalah. Sudah kutandai sebelumnya. Lebih baik pura-pura, mengulur waktu saja. Pembukuan grup ini, kok berantakan sekali, harus diperbaiki total nanti. Waktu habis. Permisi, Direktur Fu. Buku catatanmu mana? Menurutku buku catatan ini, ada banyak masalah di dalamnya. Jadi aku tidak memilih. Kalau menurutku sih. Tidak mampu ya memang tidak mampu. Mengapa tidak langsung mengaku kalah saja? Sudah jelas pemenangnya. Fu Tinjuan tereliminasi. Siapa yang berani mengeliminasi anakku? Siapa yang mau dieliminasi, anakku ini? Ayah, ibu. Ayah, akhirnya kau datang. Cepat bilang ke orang-orang ini, proyek besar ini milikku. Aku tidak punya anak seperti, jangan panggil aku ayah. Dulu aku difitnah orang. Jadilah anak durhaka ini, bahkan menghina tuan muda. Tuan lihat. Chen Li, kau sudah senior di sini. Masalah seperti ini, harusnya kau tahu solusinya. Mengerti, mengerti. Halo, 110 ya? Ada 2 orang gila di sini. Cepat kirim petugas. Bawa mereka pergi. Baik, baik. Terima kasih. NAK. Aku sangat merindukanmu. Aku juga, Ebyo. Hari ini, resmi kumumkan, putraku, Fu Tinjuan adalah pewaris grup ungguan. Tak disangka Priman Huoheng. Ternyata bagian dari grup Hongwen. Luar biasa. Aku tidak terima. Kenapa semua koin unggan jatuh ke tangannya? Apa kesalahanku? Sudah 8 tahun menikah.
Pernahkah kau sayangian aku? Selain upacara pernikahan, ini kedua kalinya kita bertemu. Apakah kau pernah menjadi menantu yang baik? Kalian memaksa anakku menyembang Ginjal, melukai hatinya, hilang semangat hidup. Katakanlah, di dunia ini, mengapa ada wanita sejahat ini? Ebyo. Ini salahku. Maafkan aku membuat kalian khawatir. Tenanglah. Aku takkan kemana-mana lagi, akan menemani kalian setiap hari. Bisa sadar kesalahan. Itu hal besar. Bisa memperbaiki diri. Sangat terpuji. Mengakui kesalahan. Itu mulia. Bisa berubah. Sangat baik. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ebyo, Shenwan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan orang tua yang tak bersalah. Tak bersalah. Kalau bukan karena keserakahan ibuku. Dan kesombongan ibumu yang menolakku. Bagaimana mungkin kita bisa sampai seperti ini? Shenwan, kau boleh berkata apapun, tapi turunkan pisau itu. Kamu baru saja keguguran. Aku antar kamu ke rumah sakit. Si Tuju, lepaskan ibuku. Sudah kukatakan, anak itu milikmu. Benar milikmu. Mengapa kau tak mau percaya? Jika kau percaya padaku, bagaimana bisa mungkin sampai kita di titik ini? Sudahlah, sekarang Anana sudah tiada. Mari kita semua mati. Shenwan, lakukan saja. Kalau tidak berani, aku akan hinakan. Kau ini siapa? Kau cuma mencari tumpangan dari orang lain. Apa aku butuh pengakuanmu? Shenwan, lepaskan ibuku sekarang. Kamu harus tetap tenang. Jangan lakukan ini. Menyebutku anak haram. Kubunuh kau. Ibu, kenapa begitu bodoh? Mengapa kau halau pisau untuknya? Ebyo. Karena aku ibunya. Kau bukan ayah. Kau menggare Ada. Ibuku tak pernah meracuni. Kau yang menghancurkannya. Bayangkan, kubunuh kau. Kakak. Kakak. Hubungan dekat kita dulu. Sudah tak berarti. Anakmu itu miliknya. Apa? Kakak. Kakak. Dasar wanita licik. Apa maksudmu? Kakak apa? Jelaskan sekarang. Kakak macam apa? Jadi. Artinya. Aku Putri Li Guixia. Saya Putri Li Guixia. Sadarlah, bangunlah. Bicara dong. Kenapa, timbangan di hatimu, tak pernah memihak? Bangunlah. Mengapa, kali ini memihaklah padaku? Kenapa cuma sekali, Pengan? Ayo bangun. Bicara denganku. Jangan mendekat. Mundur semua. Atau kita mati bersama. Shenwan, tenang dulu. Kau bukan lagi anak kecil. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Saya sadar betul. 8 tahun ini tak pernah sesadar ini. Lepaskan. Fu Tingyuan, aku akan membunuh. Shenwan. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Shenwan. Aku cinta padamu. Shenwan. Shenwan. Kau. Aku ingin memelukmu terakhir kali. Aku tak berhutang lagi padamu. Shenwan. Shenwan. Akan kuantar ke rumah sakit. Shenwan. 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 Ah. Shenwan.
Bro. Chen Hao, Dihukum penjara seumur hidup. Hasil penyelidikan. Shen Wan dan Chen Hao, ternyata Saudara kandung beda ayah. Mengerti. Bro. Jangan terlalu memaksakan diri. Kau sudah melakukan yang terbaik. Sesuai kemampuanmu. Hidup sekarang sudah kembali normal, semua kembali normal. Seperti tak pernah terjadi.